Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfasanah, NIM 2168125, Prodi Ekonomi Syariah 3A. Baiklah, di sini saya akan melakukan tugas akhir dari tugas fikih muamalah dosen pengampu Pak Hendrianto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hiwalah. Apa sih itu hiwalah? Jadi hiwalah itu mempunyai arti lain, yaitu al-intikal atau al-tahwil. Artinya adalah memindahkan dan mengalihkan. Dan sementara menurut ulama fikih, hiwalah adalah pengalihan penagihan utang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung utang tersebut. Jadi dari pengertian kedua tersebut dapat kita simpulkan, yaitu bahwa hiwalah adalah memindahkan utang dari orang yang meminjam kepada pihak lain yang meminjamkan untuk pelunasan utang tersebut. Selain pengertian itu tadi, di sini hiwalah mempunyai rukun, dan rukun itu menurut mazhab Hanafi, rukun hiwalah itu ada dua, yaitu ijab dan qabul. Di mana ijab itu adalah pernyataan melakukan hiwalah dari pihak pertama. Nah, sedangkan qabul yaitu pernyataan menerima hiwalah dari pihak kedua dan pihak ketiga. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun hiwalah itu ada 7. Jadi yang pertama yaitu muhil, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang. Yang kedua yaitu muhal atau muhtal, yakni orang yang berpiutang kepada muhil. Yang ketiga yaitu muhal alai. Dan yang keempat yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal. Yang kelima ada hutang pihak pertama pada pihak kedua, yaitu muhal bih, yakni hutang muhil kepada muhtal. Yang keenam ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, yaitu hutang muhal alai kepada muhil. Yang ketujuh ada sikhoh, yaitu pernyataan hiwalah. Baik, yang selanjutnya itu ada syarat-syarat hiwalah, yang dimana ada 2 syarat. Syarat pertama yaitu syarat muhil. Yang syarat muhil itu harus akil dan baligh. Yang kedua adanya kerelaan muhil. Kalau muhil dipaksa maka hiwalah tidak sah. Yang kedua itu ada syarat muhal, yang dimana muhal harus akil, berakal sehat, karena kabul merupakan salah satu rukun dalam akad hiwalah. Yang kedua adanya kerelaan muhal, tidak sah hiwalah bila muhal dipaksa. Yang ketiga itu adanya hutang muhal, adanya utang muhal alai kepada muhil sebelum akad tidak dianggap sebagai syarat sah hiwalah bagi ulama mazhab Hanafi. Baiklah, di sini ada jenis-jenis hiwalah, yang dimana hiwalah itu ada 4. Yang pertama yaitu hiwalah muthalakah, yang kedua yaitu hiwalah muqayyadah, dan yang ketiga itu ada hiwalah al-haq, yang keempat itu ada hiwalah al-dain. Jadi yang pertama itu kan ada hiwalah muthalakah, yang dimana terjadinya jika seseorang memindahkan hutangnya agar ditanggung muhal alai, sedangkan ia tidak mengaitkannya dengan hutang piutang mereka, sementara muhal alai menerima bahwa hiwalah tersebut. Yang kedua itu ada hiwalah muqayyadah, yang dimana terjadi jika orang yang berhutang memindahkan beban hutangnya tersebut pada muhal alai dengan mengaitkannya pada hutang muhal alai padanya. Dan hiwalah yang ketiga itu ada hiwalah al-haq, di mana pemindahan hak atau piutang dari seorang pemilik piutang lainnya biasanya dilakukan bila pihak pertama mempunyai hutang kepada pihak kedua. Kemudian ia membayar hutangnya tersebut dengan piutangnya yang pada pihak lain. Dan yang keempat itu ada hiwalah al-dain, di mana hiwalah al-dain adalah pengalihan utang dari seorang penghutang kepada penghutang lainnya. Baik, itu saja materi saya dari hiwalah yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.